Satu ajaran yang paling kontroversial adalah bahwa para wanita di sekte JMS harus disucikan oleh Jung Moon Suk. Tapi jangan salah paham, proses pensucian ini bukan sekedar ritual agama biasa. Dalam praktiknya, pensucian ini melibatkan perilaku tidak pantas atau pelecehan seksual. Jung Moon Suk mengklaim bahwa melakukan hubungan seksual dengan dirinya adalah sebagai cara untuk membersihkan dosa dan membawa pengikutnya menuju keselamatan. Kalian bisa lihat di drama Septi atau bahkan dalam beberapa film. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Seneng banget bisa bertemu lagi bersama kalian. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang membuat kalian berpikir lebih dalam tentang betapa kuatnya pengaruh suatu kelompok atau yang lebih sering dikenal sebagai sekte. Dan kali ini sekte yang akan kita bahas adalah Jesus Morning Star atau yang disingkat dengan JMS. Meskipun namanya terdengar religius dan penuh harapan, di balik sekte ini sebenarnya tersembunyi sisi kelam yang mengerikan. JMS ini bukan hanya sekedar cerita biasa di dunia nyata, tetapi juga menjadi inspirasi di beberapa drama Korea. Jadi buat kalian yang suka nonton drama Korea, kalian siap-siap ya. Karena dalam pembahasan ini bukan cuma tentang sekte di dunia nyata, tapi juga bagaimana fenomena sekte ini menjadi inspirasi cerita yang dramatis dan menggugah. Nah, sekte JMS ini bukan hanya sebuah fenomena lokal di Korea Selatan tempat asalnya, tetapi juga sudah merambah ke berbagai belahan dunia. Bagi yang belum tahu, sekte ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Jung Moon Suk. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang siapa dia, apa yang sebenarnya dilakukan oleh JMS, dan seberapa besar kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh klaim-klaim dan manipulasi yang dilakukan oleh Jung Moon Suk dalam segmen Sekte Sesat. In shadows I walk alone, where the secrets are unknown, silent whispers round the bend. Oke, kita mulai dari mengenal sosok Jung Moon Suk. Dia lahir di sebuah desa kecil di Korea Selatan pada tahun 1945. Mungkin awalnya nggak ada yang menyangka bahwa dia akan menjadi sosok yang dikenal di seluruh dunia sebagai pemimpin salah satu sekte yang paling kontroversial. Awalnya Jung adalah seorang pengikut gereja unifikasi, sebuah sekte lainnya yang juga berasal dari Korea yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Sun Myung Moon. Kalau kalian pernah mendengar tentang gereja unifikasi, pasti udah gak asing lagi dengan konsep pimpinan sekte yang mengklaim dirinya sebagai Mesias atau Juru Selamat. Nah, setelah cukup lama bergabung dengan gereja unifikasi, Jung Moon Suk akhirnya memutuskan untuk mendirikan sektenya sendiri pada tahun 1980-an. Nama yang ia pilih adalah Jesus Morning Star, yang dalam ajaran Kristen namanya diartikan sebagai bintang fajar Yesus, sebuah simbol pencerahan dan kebangkitan. Tapi nih ya, meskipun menggunakan simbol dan nama yang berkaitan dengan agama Kristen, ajaran yang dibawakan oleh Jung ini jauh dari apa yang kita bayangkan sebagai ajaran Kristen yang ortodok. Dan disinilah masalah besar mulai muncul. Jung mengklaim bahwa dia adalah reinkarnasi dari Yesus Kristus. Bukan sekedar utusan Tuhan, tapi secara harfiah dia menganggap dirinya sebagai Yesus kedua. Klaim inilah yang menjadi fondasi bagi seluruh ajaran JMS. Menurut Jung, salah satu cara agar pengikutnya selamat dan masuk surga adalah dengan mengikuti semua ajarannya dan mempercayainya sebagai salah satu dari juru selamat. Bayangin deh, bagaimana seseorang bisa mengklaim sesuatu yang lebih besar dari seperti ini, dan yang lebih mengejutkan lagi, berhasil membuat ribuan orang percaya. Jawabannya terletak pada karisma Jung Moon Suk dan caranya yang memanipulasi orang-orang, terutama yang sedang berada di fase hidup di mana mereka merasa kosong, tidak punya tujuan, atau sedang mengalami krisis identitas. Menurut Stephen Hassan, seorang ahli dalam bidang psikologi sekte yang juga merupakan mantan anggota itu sendiri, pemimpin sekte seringkali adalah individu yang sangat karismatik, yang memiliki kemampuan luar biasa untuk memahami kelemahan dan ketentraman emosional seseorang. Dan Jung Moon Suk adalah contoh sempurna dari pemimpin tipe ini. Dia bukan hanya mampu berbicara dengan meyakinkan, tetapi juga sangat ahli dalam menanamkan rasa takut dan ketergantungan pada pengikutnya. Kalau kalian penggemar drama Korea, kalian mungkin pernah menonton drama Korea yang berjudul Save Me, yang rilis pada tahun 2017. Nah, drama ini terinspirasi dari kasus-kasus sekte yang mirip dengan JMS.
Dalam drama ini diceritakan ada sebuah keluarga yang pindah ke kota kecil dan tidak sengaja terjerat oleh sekte yang berbahaya. Karakter utamanya seorang gadis yang bernama Sangmi, mencoba melarikan diri dari sekte yang mencengkram hidupnya dan mengendalikan hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Banyak yang menduga bahwa JMS dan sekte-sekte serupa menjadi inspirasi untuk drama ini karena elemen-elemen dalam ceritanya sangat mirip. Mulai dari sosok pemimpin karismatik yang dianggap sebagai mesias hingga taktik manipulatif yang mereka gunakan untuk merekrut pengikut baru. Semuanya terasa sangat nyata dan dekat dengan kisah JMS. Drama seperti Save Me paling menyoroti betapa bahayanya sekte semacam ini dan bagaimana mereka bisa memanipulasi pikiran serta kehidupan seseorang. Sekte JMS juga diangkat sebagai drama Korea pada tahun 2003 yang berjudul In the Name of God Holy Betrayal di Netflix yang merinci berbagai sekte di Korea Selatan termasuk JMS. Series ini bahkan mendapatkan perhatian internasional karena membuka banyak mata orang tentang betapa besarnya skandal yang dilakukan oleh Jung Mung Soo. Keren kan gimana drama Korea bisa mengambil cerita nyata seperti JMS dan mengemasnya jadi sesuatu yang dramatis, tapi juga sangat relevan. Kadang saat kita menonton drakor, kita bisa merasakan ketegangan dan frustasi yang mungkin dialami oleh para korban sekte seperti JMS ini di dunia nyata. Sekarang mari kita bahas metode pengrekrutan JMS. Di sini juga teman-teman ada kesamaan besar antara yang terjadi di dunia nyata dan yang sering kita lihat di drama Korea. JMS nggak langsung menunjukkan identitasnya sebagai sekte. Mereka biasanya memulai dengan kegiatan yang tampaknya normal, seperti seminar motivasi, acara sosial, atau bahkan olahraga. Target utamanya adalah anak muda, terutama mahasiswa dan profesional muda. Ini mirip banget dengan banyak cerita di drama, di mana sekte seringkali menyamar sebagai kelompok agama atau komunitas pengembangan diri. Kalian bisa lihat di drama Safety atau bahkan dalam beberapa film seperti The Divine Fury, di mana sekte menargetkan orang-orang rentan, kemudian perlahan-lahan memperkenalkan doktrin-doktrin aneh mereka. Menurut Rick Allen Ross, seorang ahli dalam sekte, kelompok seperti JMS tahu cara mengeksploitasi kelemahan psikologi seseorang, terutama mereka yang sedang mencari makna hidup atau merasa terasing. Ini yang membuat JMS berhasil menarik pengikut dari universitas-universitas termasuk di Korea, Jepang, atau bahkan dari Amerika Serikat. Kalian tahu gak, di beberapa kampus di Korea, JMS mempunyai reputasi yang sangat buruk karena banyak mahasiswa yang menjadi korban manipulasi mereka. Ada cerita di mana ada beberapa mahasiswa didekati oleh para pengikut JMS dan dibawa ke pertemuan-pertemuan rahasia, di mana mereka mulai diperkenalkan pada ajaran Jung Mung Soo. Cerita-cerita ini terdengar seperti adegan drama Korea, tetapi ini nyata terjadi. Sekarang kita masuk ke inti ajaran JMS, yang jujur saja lebih dramatis dan lebih kelam dari cerita-cerita yang sering kita lihat di drama Korea. Jadi teman-teman, salah satu ajaran yang paling kontroversial adalah bahwa para wanita di sekte JMS harus disucikan oleh Jung Mung Soo. Tapi jangan salah paham, proses pensucian ini bukan sekedar ritual agama biasa. Dalam praktiknya, pensucian ini melibatkan perilaku tidak pantas atau pelecehan seksual. Jung Mung Soo mengklaim bahwa melakukan hubungan seksual dengan dirinya adalah sebagai cara untuk membersihkan dosa dan membawa pengikutnya menuju keselamatan. Kasus tindakan asusila ini menjadi pusat dari banyaknya tuntutan hukum terhadap Jung Mung Soo. Pada akhirnya, pada tahun 2006 dia ditangkap di Tiongkok dan dipenjara di Korea Selatan pada tahun 2008. Jung dijatuhi hukuman 10 tahun penjara atas tuduhan pelecehan seksual terhadap beberapa pengikut wanitanya. Dan yang lebih mengerikan lagi, setelah dia dibebaskan pada tahun 2018, Jung kembali melanjutkan aktivitasnya di JMS seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini sungguh mirip dengan karakter-karakter jahat di drama Korea yang selalu punya pengikut setia meskipun sudah dipenjara atau ditangkap. Salah satu korbannya yang identitasnya disembunyikan mengatakan, "Pada awalnya saya benar-benar percaya bahwa ini adalah pengabdian spiritual. Jung membuat kami merasa bahwa ini adalah jalan menuju keselamatan." Kata-kata ini menggambarkan betapa kuatnya manipulasi yang dilakukan oleh Jung, membuat para korbannya benar-benar percaya bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang benar dan suci, padahal sebenarnya mereka dieksploitasi.
Yang membuat JMS ini semakin menyeramkan adalah seberapa luas jangkauannya. Gak cuma di Korea Selatan, sekte ini juga menyebar ke berbagai negara seperti Jepang, Taiwan, Hong Kong, bahkan ke Amerika Serikat. Apa kabar dengan Indonesia? Sepertinya Indonesia masih selamat karena banyak ARMY BTS. Nah, di beberapa negara yang tadi disebut, JNS berhasil menarik beberapa pengikut termasuk dari mahasiswa dan profesional muda. Di Jepang, misalnya, JMS pernah dilaporkan terkait dengan beberapa tindakan kasus asusila yang membuat geger publik. JMS juga sangat aktif menggunakan teknologi dan media sosial untuk menjangkau lebih banyak orang. Dengan menggunakan platform online, mereka bisa menjangkau orang-orang yang mungkin gak akan pernah mendengar tentang mereka jika mereka hanya mengandalkan cara konvensional. Sementara di Amerika Serikat, JMS mempunyai komunitas kecil yang tersembunyi dan sulit dilacak oleh pihak berwenang. Mereka beroperasi dengan sangat hati-hati, memanfaatkan pertemuan-pertemuan kecil dan kegiatan komunitas yang tampak tidak mencurigakan. Mereka bisa menjangkau orang-orang yang mungkin sedang ada dalam masa pencarian spiritual atau emosional dan memberikan jawaban yang tampaknya masuk akal. Kasus penangkapan Jung Mung Suk benar-benar menggembarkan bukan hanya di Korea Selatan tetapi juga di seluruh penjuru dunia. Setelah ditangkap di Tiongkok pada tahun 2006 dan dipenjara di Korea Selatan pada tahun 2008, Jung menerima hukuman 10 tahun penjara. Ini adalah kemenangan besar bagi para korban yang selama ini mencoba berbicara tentang pelecehan yang mereka alami. Seperti yang sudah disebutkan tadi, meskipun Jung Mung Suk sudah dipenjara, tetapi sekte ini tetap aktif dan para pengikutnya masih setia. Menurut Pop Jeon Kung Suk, seorang ahli studi agama di Korea University, mengatakan fenomena sekte ini menjadi refleksi bagi tekanan sosial di Korea yang mengakar pada pencarian makna hidup, terutama di kalangan generasi muda. Hal inilah yang sering kita lihat dalam drama Korea, di mana karakter yang terjebak dalam sekte adalah mereka yang merasa terisolasi dan tidak punya arah dalam hidupnya. Meskipun sekte seperti JMS mungkin tampak ekstrim bagi sebagian orang, namun pengaruhnya dalam masyarakat Korea tidak bisa diabaikan. Banyak orang, terutama yang berada di posisi rentan seperti mahasiswa, mencari dukungan emosional dan spiritual dalam komunitas-komunitas seperti ini. Jung Mung Suk dan JMS memanfaatkan kebutuhan ini dengan menciptakan lingkungan yang tampak aman dan penuh kasih sayang. Padahal di balik itu semua terdapat agenda tersembunyi yang mengerikan. Sekte ini seringkali menyasar pada orang-orang yang sedang berada di titik terendah dalam hidup mereka dan menggunakan taktik yang mirip yang sering kita lihat dalam drama Korea. Misalnya dalam drama Save Me, kita melihat bagaimana sekte tersebut menyelipkan diri dalam kehidupan keluarga yang sedang mengalami kesulitan, menjanjikan kebahagiaan dan keselamatan spiritual, tetapi kemudian menggunakan manipulasi psikologis untuk mengontrol setiap aspek kehidupan mereka. Ketika kasus JMS mulai menguak ke publik, banyak orang di Korea yang merasa tercengang. Bagaimana mungkin sekte ini bisa bertahan dan memiliki banyak pengikut? Pertanyaan ini sering muncul di kalangan masyarakat, terutama setelah detail-detail kelam tentang tindakan asusila dan eksploitasi seksual mulai terungkap. Media sosial juga memainkan peran besar dalam menyebarkan kesadaran tentang bahaya sekte seperti JMS. Banyak korban mulai berbicara di platform-platform seperti YouTube, berbagi pengalaman pribadi mereka dalam sekte tersebut. Salah satu video YouTube yang mendapatkan perhatian besar adalah wawancara dengan mantan anggota JMS yang menceritakan bagaimana mereka terjebak dalam sekte tersebut dan bagaimana sulitnya mereka untuk melepaskan diri. Melalui video tersebut, semakin banyak orang yang menyadari bahwa betapa manipulasinya sekte ini dan bahwa sekte seperti JMS seringkali menggunakan agama sebagai kedok untuk kepentingan pribadi pemimpinnya. Selain itu, drama Korea yang diangkat dari kisah-kisah nyata sekte seperti JMS juga ikut membantu dalam menyebarkan informasi dan membuat masyarakat lebih waspada terhadap kelompok-kelompok yang memiliki struktur yang mencurigakan. Akhirnya teman-teman, cerita tentang JMS ini memberikan kita pandangan yang lebih dalam tentang betapa bahayanya kekuatan manipulasi dalam kehidupan nyata. Sementara kita sering menonton drama Korea yang penuh dengan intrik dan sekte, kasus-kasus seperti JMS mengingatkan kita bahwa cerita-cerita ini bukan hanya sekedar fiksi.
Jun Mung-suk dan para pengikutnya adalah sebagai contoh nyata betapa berbahayanya seseorang yang menggunakan agama untuk memanipulasi orang lain demi kepentingannya sendiri. Jadi teruslah beristighfar karena dunia ini sudah masuk ke akhir zaman, di mana banyak sekte sesat yang terus mencoba menjerat kita dengan angin-angin surgawi. Berhati-hati ya, tetap waspada dan jangan mudah terjerumus ke dalam kelompok yang tampaknya memberikan solusi instan untuk masalah-masalah kehidupan. Mungkin pembahasan kali ini sampai di sini dulu dan terima kasih karena kalian sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.